Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10-2. Pagi. Selamat pagi. Oke, luar biasa sekali ya semangatnya pada pagi kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk bisa menyiapkan teman-temannya, lalu kita berdoa bersama. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar-rahimin. Amin. Amin, rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, teman-teman kelas 10-2, Bapak ingin bukan menceritakan sih, ingin sedikit berbincang mengenai mimpi. Nah, kalau misal dari teman-teman kelas 10-2 nih ya, menurut kalian mimpi itu datangnya dari mana sih? Keinginan. Kalau misalnya mimpi dalam tidur, kira-kira datangnya dari mana? Mimpi, imajinasi, ingatan. Ya. Kalau menurut saya mimpi itu, tapi kan terkadang gini ya, mimpi dalam tidur kita tuh kadang ada yang menurut kita itu kayaknya nggak akan terjadi di kehidupan nyata kita gitu kan ya. Kadang ada yang macam-macam gitu kan, banyak kemustahilan gitu, ya kan, yang terjadi dalam mimpi itu. Tapi kalau menurut saya gitu ya, pasti di antara kita semua, kita pernah bermimpi, entah itu kayak kita bersama seseorang dengannya, bersama seseorang yang kita inginkan misalnya gitu, atau bersama keluarga tapi dengan vibes yang berbeda gitu, dengan suasana yang berbeda. Nah, menurut saya selain dari ingatan, mimpi itu bisa juga dari, tadi ada yang menyebutkan siapa? Albi ya. Keinginan gitu, dari dorongan motivasi kita gitu. Jadi otak kita secara tidak langsung itu berbicara melewat mimpi itu kalau kita bisa jadi diri kita yang lain gitu, atau diri kita bahkan yang lebih baik di dalam melewati mimpi tersebut. Seperti itu sedikit tentang mimpi. Nah, setelah itu sebelumnya kita belajar tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya, puisi ya. Waktu itu kita sempat belajar tentang puisi. Ada yang masih ingat sedikitnya tentang puisi itu apa? Puisi adalah curahan isi hati kita. Oke, betul. Dalam bentuk sastra. Sastra itu apa? Karya bahasa Indonesia. Karya tulisan puisi, betul. Hubungannya jadi untuk hari ini kita bakal belajar tentang hikayat. Hubungannya kira-kira puisi dengan hikayat itu, kalian pernah mendengar hikayat gak sebelumnya? Ada di kelas ini, hikayat. Apa kira-kira hikayat? Tapi kayaknya jarang gak sih hikayat, ya kan? Nah, karena hikayat ini merupakan karya sastra yang kuno gitu. Anak-anak kita nih kayak Gen Z sekarang kayaknya udah bukan terlupakan sih. Jadi hikayat ini tuh hanya kita bisa temui di buku-buku pelajaran gitu, di buku-buku ajar gitu. Nah, hubungannya apa? Kalau misalnya jadi di puisi itu kan ada puisi lama sama puisi baru. Di puisi baru, seperti yang puisi-puisi pada umumnya yang kita temuin, itu kan gak
nggak beraturan gitu, nggak terikat pada aturan kalau puisi modern. Nah kalau puisi lama itu terikat pada aturan. Biasanya yang paling umum tuh aturannya rima, berima. Jadi AB rimanya di belakangnya puisi lama tuh. Nah, terus juga biasanya kalau puisi lama itu penulisnya tidak diketahui. Nah, pun hikayat juga seperti itu. Jadi bersifatnya anonim gitu. Puisi lama serta hikayat karena merupakan karya sastra yang lawannya dari modern apa? Kuno, karya sastra yang lama gitu, karya sastra lama atau kuno, seperti itu. Nah, kalau Bapak ingin bertanya dulu ya kepada kalian yang ada di kelas ini. Kalau kalian menemukan sebuah cerita yang berlatarnya kerajaan, itu biasanya tokohnya kan memiliki kesaktian ya, atau kekuatan-kekuatan gitu, dan bahasa terasa kuno. Nah, kalau itu kira-kira termasuknya jenis teks apa? Hikayat, karena mengandung kemustahilan. Ya, betul. Oke. Itu sedikit gambaran dari persamaan materi yang sedang kita pelajari, yaitu puisi, terus juga hikayat. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan pelajari, tapi untuk sekarang pada bawa handphone semua kan ya? Nah, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu. Jadi Bapak akan mengirimkan link nanti di grup Bahasa Indonesia, di grup kelas kalian, dan kalian isi dengan waktu yang ditentukan. Coba dicek grupnya, Bapak udah kirim di sana. Silakan isi. Bapak beri waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup ya, 5 menit ya. Karena di situ ada 5 soal, jadi satu soal 1 menit cukup lah kalian. Untuk asesmen awal. Udah semuanya? Nah, oke. Silakan tutup kembali handphonenya. Kita akan masuk ke materi ya. Yang pertama, kita mulai dari penjelasan teks hikayat terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi di awal Bapak sudah sampaikan, dan kalian juga udah beberapa ada yang menjawab, teks hikayat ini merupakan karya sastra lama yang sebenarnya kata hikayat ini berasal dari bahasa Arab. Kalau di Latinnya itu ada haka, ha sama kaf, tuh haka, yang mempunyai arti, ini belum selesai nulis ya Bapak. Artinya itu adalah sebuah cerita gitu, penyampaian cerita atau kisah. Nah, biasanya hikayat juga tuh kisahnya panjang dan juga ini kisah yang panjang. Dan bersifat istana sentris. Maksud dari istana sentris tahu nggak apa kira-kira? Kerajaan, betul. Nah, biasanya kalau ini kan kita kan hikayatkan seperti ini ya, kisah gitu ya, cerita. Biasanya tokoh-tokoh dalam kerajaan itu ada apa aja sih? Biasanya umumnya raja, terus apa lagi? Ratu, pangeran, terus menteri, kesatria. Nah, seperti itu ya. Kalau udah kebayangkan, nah itu hikayat biasanya berisi tentang hal-hal tersebut gitu. Yang keistana sentrisan. Nah, yang ini, istana sentris ini atau kekerajaan itu merupakan karakteristik dari hikayat.
Karakter, tahu kalian artinya apa karakter? Toko. Iya sih, nggak salah. Ada, kalau misalnya di game kan biasanya kita ininya sama sebuah tokoh gitu ya, karakter gitu, karakter, main karakter. Nah, kalau karakteristik kan sebuah benar sifat tadi, sifatnya Hikayat yaitu istana sentris atau berfokus kepada yang kekerajaan-kekerajaan gitu. Nah, terus juga apa ya, sebuah teks kan kayaknya kalau misal tanpa tujuan tuh kurang afdol kan ya, kurang afdol, ada afdol. kurang afdol kurang afdol gitu ya. Nah, jadi kira-kira nih ya, kalau misalnya ini kita bayangkan dulu ya, kalian nih yang atau enggak kita nih hidup di zaman ini, di masa ini kan 2026. Kita tarik kembali nih, kita ke masa lalu, kira-kira di tahun 1700-an lah, 1700-an. Nah, terus kita mendengar atau membaca sebuah cerita hikayat. Kira-kira tujuannya untuk apa sih kalau misalnya kita mendengarnya? Yang kita dengar gitu. Nah, tentang ini kan, tentang istana sentris. Oh, terus juga tadi ya karakteristiknya. Yang pertama istana sentris, terus ada yang sudah disebutkan juga tadi mustahilan. Banyak hal-hal yang apa? Kalau misalnya ini dari yang kerajaan, mustahil biasanya bersifatnya apa? Ajaib, ya kan? Sakti, nah, tuh sakti, kesaktian. Tuh. Ini termasuk karakter dari teks hikayat ini. Nah, kira-kira tujuannya apa tadi? Buat si hikayat ini teh. Buat apa para para orang zaman dulu gitu menceritakan kisah-kisah hikayat? Ada yang ingin coba menjawab gak? Ya, berimajinasi biar jadi kayak cerita rakyat biar orang-orang pada percaya. Biar orang-orang pada percaya cerita rakyat. Oke, kita beri apresiasi dulu buat jawaban tersebut. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kira-kira apa? Kalau untuk sarana menyampaikan edukasi, bisa. Nah, itu pertanyaan atau pernyataan tuh? Menjawab. Oh, menjawab. Oke. Betul. Tadi yang pertama sebagai imajinasi kan. Terus yang kedua edukasi atau edukatif. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua penjawab ini. Oke, betul ya. Jadi tujuannya dari teks hikayat ini yang pertama tadi untuk mengolah imajinasi para manusia zaman itu, terus juga bersifat edukatif. Nah, tapi juga ada sedikit fun fact, apa ya fun fact bahasa Indonesianya? Fakta lucu gitu ya kalau misalnya ini fun fact. Fun fact-nya katanya ini ya, rumor beredar kalau misalnya para orang zaman dulu sih, teks hikayat ini karena bersifatnya istana sentris atau kekerajaan itu dipakai oleh para, kalau misal di kita mah sekarang itu kayak sekretaris ataupun bendahara dari kerajaan tersebut. Misal tuh kayak kalau di kelas ini mah ya kan kalian kan ada struktur kelas ya, ada ketua, sekretaris, bendahara segala macam. Nah, mereka tuh memakai cerita-cerita ini, kisah-kisah ini untuk kalau misal di zaman sekarang emang untuk mempromosikan gitu, untuk mempromosikan kerajaan mereka, diagung-agungkan. Karena kan karakternya berarti nggak jauh dari ini dong, nggak jauh dari raja mereka, ya kan, kesatria mereka. Nah, mereka menggunakan itu untuk mempromosikan kerajaan mereka, gitu. Itu fun fact-nya. Nah, kita setelah definisi, kita lanjut ke struktur. Struktur dari teks hikayat ini. Oh iya, sebelum ke struktur ya, teks hikayat kira-kira itu bentuknya tertulis atau terucap? Tertulis. Kenapa tertulis? Karena ada buktinya. Bisa ada lagi? Gimana, Sar? Ada buktinya. Oke, kalau misalnya terucap ya, kan ada juga nih selain hikayat yang biasanya kita lebih umum gitu ya.
Kalian terpikirkan nggak apa kira-kira yang sama-sama nih menceritakan sesuatu atau suatu peristiwa, entah itu genrenya ke istana sentrisan atau yang lainnya. Biasanya apa kalau misalnya orang bercerita ke banyak orang? Dongeng, ya kan, mendongeng. Bapak bertanya kepada kalian, kira-kira perbedaan dari hikayat dan dongeng itu apa sih? Ada yang ini nggak? Boleh, Pan. Kalau misalkan dongeng itu cerita yang diceritakan lewat mulut ke mulut. Kalau misalkan hikayat itu tidak ditemukan siapa pencerita atau penulisnya. Kalau misalnya dongeng itu ada ininya, Ada penemunya. pembuatnya. Ya. Oh, penulis. Penulisnya ada dongeng. Tapi kan coba tadi ulang deh yang kata kamu. Coba ulang lagi ininya. Kan yang hikayat tadi apa? Hikayat itu tidak ditemukan. Siapa penulisnya? Kalau misalnya dongeng ada. Terus juga penyampaiannya seperti apa? Mulut ke mulut. Kalau yang dongeng. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Lutfan. Oke, kita lanjut ke struktur dari teks hikayat ini. Seperti yang kita kalian waktu SMP pernah belajar tentang cerpen? Nah, sebenarnya di materi sekarang juga hikayat ini tuh nanti kita bandingkan dengan cerpen. Cuman kita sekarang berfokus dulu ke hikayatnya. Nah, jadi untuk struktur biasanya yang kita sering temui di cerita-cerita itu ada apa aja biasanya? Atau enggak yang waktu ini deh, materi kemarin di puisi, itu nggak jauh beda sih, dari setiap karya itu pasti ada si struktur-struktur ini gitu. Orientasi, betul. Terus? Apa? Komplikasi. Orientasi, komplikasi. Apa lagi, Rob? Evaluasi. Semua aja yang ada sisinya. Jadi kita perhatikan dulu soalnya. Terus ya kayak yang kalian ujian aja kan, kayak gimana setiap ujian bahasa Indonesia pasti kalian kayak gini. Kita perhatikan dulu soalnya. Terus apa setelah itu? Kita cari. Ya jelas dong, kalau soal pasti dijawab. Kata kuncinya. Lebih dalamnya tentang si struktur ini. Orientasi, kira-kira apa orientasi yang kalian ingat? Pengenalan tokoh ya, pengenalan tokoh. Terus juga awalnya kan ya. Nah, komplikasi, masalah atau masalah. Resolusi, penyelesaiannya kan. Penyelesaiannya. Koda, amanat. Nah, gitu. Jadi buat yang di soal itu kalian tinggal tulis saja salah satu penggalan dari hikayat itu, yang mana orientasi, yang mana komunikasi, yang mana resolusi, yang mana koda. Habis itu sedikit tambahkan penjelasannya kenapa gitu. Apa? Baik. Ya udah nggak apa-apa. Ntar tinggal dijelasin kan nggak apa bisa. Oke, semuanya selesai. Kita akan membahas bersama-sama. Tapi kita Bapak minta dulu satu kelompok yang bersedia untuk presentasikan jawaban yang sudah kalian tulis. Ada yang ingin mencoba? Silakan kelompok satu, gas. Let's go. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ini nggak ikut. Ayo. Afdal. Fikrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai
teknis hikayat. Ada siapa aja? Adapun anggota kelompok kami, saya Abdul Rafi Robi Pesawat. Saya ambil bagiannya. Saya Indah Nursamali Fatima. Dan kita langsung saja ke hasil tugas kelompok kami. Untuk tugas kelompok kami ini berisi kayak tentang indera bangsawan dan pedang keadilan. Untuk yang pertama ada analisis bagian struktur. Yang pertama ada orientasi. Untuk kalimatnya ada, adapun raja yang memerintah di negeri itu bernama Sultan Alamsyah. Yang kedua ada komplikasi. Untuk kutip kalimatnya, seorang menteri tua tamat bernama Patih Karma Wijaya mulai menanamkan benih-benih di hati Sultan. Yang ketiga ada resolusi. Untuk kutip kalimatnya, pangeran mengeluarkan cermin mustika, berubahlah rupa menteri itu menjadi seekor babi hutan yang buruk rupa dan berbau busuk. Yang keempat ada kodrat. Untuk kutip kalimatnya, barang siapa yang memegang teguh kebenaran, niscaya ia akan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kaidah kebahasanya menggunakan rekansi aku dan dia. Banyak menggunakan majas, banyak menggunakan kata sambung dan waktu. Nilainya mengajarkan pentingnya kejujuran dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Oke, di sini untuk orientasi, mengapa kami mengambil kutipan dari teks tersebut? Karena orientasi sendiri mempunyai arti, mempunyai makna gitu, tentang menjelaskan tokoh atau latar waktu yang ada pada cerita tersebut. Yang kedua, komplikasi. Mengapa kami juga mengambil kutipan tersebut? Karena di sana sendiri komplikasi mempunyai makna, yaitu tentang awal mula terjadinya sebuah masalah. Yang ketiga ada resolusi. Mengapa kami mengambil kutipan teks tersebut? Karena kutipan tersebut mengandung makna tentang akhir sebuah masalah atau penyelesaian dalam sebuah masalah tersebut. Dan untuk kodanya atau amanat, kami mengambil kutipan tersebut karena di sana telah tertera amanat mengenai teks cerita tentang indra bangsawan pemegang pedang keadilan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ada yang dipertanyakan? ya silakan. Misalkan di bagian orientasi, kan tadi menyebutkan orientasinya itu berdasarkan satu paragraf. Juga satu paragraf juga cuma satu kata. Emang dari satu paragraf atau satu panjangan itu merangkum semua komplikasi yang ada dalam satu teks, atau ada spesifik di paragraf berapa gitu masalahnya itu. Misalkan spesifik di paragraf 2, 3, 4 gitu. Jadi kan tadi yang di bawahnya itu kan cuma beberapa kata doang dari atau isinya. Nah itu tuh emang cuma ada di beberapa kata itu doang komplikasinya, atau ada di beberapa paragraf. Misalkan ada di khususnya di paragraf 2 atau paragraf 3. Tadi ada jawabannya. Itu paragraf berapa? Sambil menunggu kelompok satu presentasi, mungkin barangkali dari kelompok yang lain ada yang ingin membantu atau ingin menambahkan. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 3, dari kelompok 3. Di paragraf berapa tadi katanya tuh kira-kira komplikasi ya atau apa tadi? Kelompok 3 tadi itu apa?
untuk yang menjawab pertanyaan dari dia itu ada di paragraf apakah hanya ada di paragraf itu saja atau ada di paragraf lain dari komplikasi tersebut? Jawabannya itu hanya di paragraf itu saja, karena di paragraf itu saja ada kata di sana atau di sana itu menjelaskan awal mula bagaimana seorang menteri itu mempunyai rasa iri dengki terhadap sultan yang memerintah kerajaan tersebut. Tutup aja, Pak. Apakah dari kelompok lain yang lagi? Udah aja tutup. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kelompok yang sudah presentasi. Oke, jadi kita sudah berada di penghujung pelajaran. Barangkali dari sini ada yang ingin menyimpulkan apa yang sudah tadi bahasan kita mengenai teks hikayat, terus tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, apakah hikayat ini pernah ditemukan penulisnya, atau isinya tentang apa? Ada yang ingin mencoba menyimpulkan nggak? Barangkali. Boleh, jagoan. Tepuk tangan, mereka tepuk tangan dulu. Silakan dong. Baik, yang pertama pengertian dari teks hikayat sendiri. Teks hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nakkah, yang mempunyai arti kisah yang Panjang. Ya. Adapun ciri-cirinya atau karakteristiknya mempunyai berlatar di istana sentris atau kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Kemudian ada bersifat mempunyai sifat kemustahilan atau keajaiban, kesaktian, dan mempunyai ciri khas edukasi pembacanya, serta mempunyai unsur statis atau tidak berubah. Kemudian untuk struktur dari teks hikayat, yang pertama ada judul, kemudian ada abstraksi, kemudian ada orientasi atau pengenalan tokoh, selanjutnya ada komplikasi atau masalah, selanjutnya ada resolusi atau penyelesaian dari masalah tersebut, dan terakhir ada koda amanah. Teks hikayat sendiri mempunyai ciri khas berasal dari bahasa Melayu. Kemudian menggunakan kaidah kebahasaan, teks hikayat sendiri menggunakan kaidah kebahasaan yang menggunakan majas, banyak menggunakan majas. Kemudian ada menggunakan konjungsi waktu. Kemudian ada menggunakan kata pengganti sudut pandang seperti aku, mereka, dia. Contoh dari teks hikayat yang terkenal di Indonesia ini, yang pertama ya contohnya Hang Tuah. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Abdal. Nanti bagi yang sudah berpartisipasi aktif, boleh ke Bapak yang ada sedikit hadiah lah untuk kalian gitu. Oke, jadi terakhir banget nih ya. Selanjutnya setelah kita belajar tentang hikayat, kita akan mempelajari tentang cerpen, lalu kita akan mempelajari apa sih kira-kira hubungan antara hikayat dan juga cerpen pada pertemuan selanjutnya jika Allah menghendaki. Seperti itu. Terima kasih ya semua kelas 10-2 yang sudah aktif dan juga sudah pokoknya bangga sekali lah Bapak gitu ya. Semoga segala cita-cita kalian, segala doa kalian itu bisa terkabul dan juga bisa sukses selalu, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Bapak tutup ya, jikalau ada kekurangan itu dari Bapak pribadi, Bapak mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi kita lebaran kurban ya semuanya. Bapak mohon maaf sekali lagi jika masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dalam pengajaran Bapak selama ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih ke kalian yang sudah ingin mendengarkan ocehan-ocehan dari Bapak gitu ya.
Terima kasih Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.